Kembali di Presisi Utama, pemirsa Aibda Leonardo, Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah, merupakan sosok polisi yang dicintai masyarakat. Selain menyediakan ambulan gratis untuk warga, Aibda Leonardo juga ringan tangan dalam menolong warga yang sakit. Polisi ini nggak hanya menangkap penjahat, nggak hanya menilang kendaraan, tapi polisi ini ada juga yang bisa membantu untuk memeringan kesusahan masyarakat itu sendiri dengan kehadiran Babin Kamtipmas tentunya. Nama Leonardo Kiswanto, pangkat Aibda NRP 85010899, pertama kali berdinas di Polsek Bangunrejo pada tahun 2006. Langsung menempati posisi sebagai Babin Kamtipmas di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo. Pada saat itu kita pukul jam 1 siang, kemudian ada WhatsApp masuk dari Bapak Giatman. Kemudian Pak Giatman meminta tolong kepada saya, Pak Babin besok pagi datang ke rumah saya untuk memandikan. Nah, setelah mendapat WhatsApp itu kemudian saya balas, oke, besok pagi saya ke sana. Saya datang ke rumah Pak Giatman, melihat keadaannya memang hanya bisa duduk, itu pun dibantu oleh ibunya yang buta. Dari ruang tamu itulah kemudian kita berusaha untuk menggotong menuju ke kamar mandi. Karena Pak Giatman ini orangnya besar, makanya sempat waktu kemarin itu untuk membopongnya dibantu oleh kawan untuk diangkat ke kamar mandi. Kemudian proses di dalam kamar mandinya pun harus memakai trik-trik karena beliau kan lemes, lumpuh layu. Artinya harus memang benar-benar didudukkan, kemudian dilepas bajunya, setelah itu bisa dimandikan. Begitu juga dengan memakaikan bajunya. Itu rada sulit lah. Setelah itu baru kita mandikan, kita sabuni, kita sampo, kemudian kita ganti baju celananya yang kotor. Setelah itu kita angkat lagi menuju ke ruang tamu yang tempat biasa memang beliau duduk di situ, Bapak Giatman. Motivasi saya awal bahwa polisi ini nggak hanya menangkap penjahat, nggak hanya menilang kendaraan, tapi polisi ini ada juga yang bisa membantu untuk memeringan kesusahan masyarakat itu sendiri dengan kehadiran Babin Kamtipmas tentunya. Dan untuk mengetahui bagaimana Aibda Leonardo, Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah menyediakan ambulans gratis untuk warga dan ringan tangan dalam menolong warga yang sakit, saat ini telah terhubung dengan Aibda Leonardo. Selamat sore, Pak Leonardo. Selamat sore, Bu. Baik, Bapak bisa dijelaskan kegiatan Bapak yang banyak menolong warga yang sakit di wilayah binaan Anda? Ya, jadi saya memang dari kecil, saya dilahirkan dari keluarga, bisa dibilang keluarga dari menengah ke bawah. Bapak saya hanya seorang guru SMP, kemudian ibu hanya ibu rumah tangga. Kami hidup di rumah geribik waktu itu, dan saya dari kecil hingga dewasa hidup dan besar di lingkungan seputar yang memang notabene-nya keluarga menengah ke bawah. Dari situlah saya memiliki cita-cita waktu itu bahwa kalau saya nanti sudah besar, saya pengen sih bisa membantu sesama. Kemudian alhamdulillah 2015 saya lulus pendidikan Polri, 2006 penempatan pertama di Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah. Alhamdulillah langsung mengemban fungsi Babin Kamtipmas. Di fungsi Babin Kamtipmas itulah saya bisa melakukan tugas-tugas
kemanusiaan, tugas-tugas sosial langsung menyentuh kepada masyarakat. Baik, Bapak. Bapak juga turut membiayai warga yang sakit begitu. Apakah ini ada bentuk bantuan dari relawan atau donatur begitu, Bapak? Dari 2015 saya memang membentuk dari masyarakat di kampung binaan saya, membentuk suatu komunitas yang tujuannya adalah membantu masyarakat kalangan bawah. Untuk sumber dana selama ini, yang pertama memang menyisihkan dari gaji saya sendiri, kemudian ada sumsuman dari komunitas-komunitas yang saya bentuk, kemudian kami juga melakukan kegiatan galang donasi, biasanya turun ke jalan atau ke pasar-pasar, atau juga melalui galang donasi melalui media sosial. Baik, Bapak, jika kita melihat tayangan di layar televisi begitu, tadi Anda juga turut memandikan warga yang sakit, tidak hanya membantu, namun warga yang mengalami kelumpuhan ataupun stroke, itu bagaimana Bapak kronologinya? Jadi beberapa hari yang lalu, memang saya mengenal ke keluarga itu sudah dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu ibunya itu berjualan jamu keliling dengan sepeda. Dengan sepeda, sempat tahun lalu saya berikan juga sepeda baru karena sepeda yang lama sudah rusak. Kemudian beberapa hari yang lalu Pak Giatman itu anak kedua dari Ibu Sukinem penjual jamu itu memberitahu melalui WhatsApp bahwa Pak Babin, ibu saya sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa membantu saya untuk memandikan saya. Untuk itu bisa nggak Pak Babin menolong saya untuk memandikan saya setiap paginya, karena tidak ada orang selain ibu saya yang bisa memandikan saya. Dari situ saya keesok harinya pagi-pagi langsung saya datang ke rumah beliau dan memang melihat sendiri ternyata ibunya memang sudah tidak bisa melihat. Kemudian anak pertamanya juga sudah lumpuh juga, cuman masih bisa merangkak. Nah, ini anak yang kedua Pak Giatman ini yang memang lumpuh layu, tidak bisa apa-apa. Nah, yang Pak Giatman inilah yang meminta tolong untuk bisa memandikan beliau setiap paginya karena ibunya yang dulu sering membantu memandikan beliau sekarang sudah tidak bisa melihat. Nah, dari situ saya mulai terenyuh hati saya, kemudian saya melakukan keinginan Pak Giatman untuk bisa memandikan, menggantikan pakaian Pak Giatman setiap paginya. Baik, Pak Leo, selain membantu warga, turun langsung begitu membantu warga, Anda juga menyiapkan atau menyediakan ambulans gratis untuk warga yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah cita-cita saya 4 tahun yang lalu supaya bisa memiliki kendaraan ambulans, karena di wilayah saya memang akses untuk ke rumah sakit itu jauh dan untuk kendaraan ambulan juga tidak semua kampung itu ada, dan juga di sini juga puskesmas juga jauh. Alhamdulillah 2 tahun ini saya bisa mewujudkan cita-cita saya dengan merenovasi, merombak lah kendaraan pribadi saya menjadi kendaraan ambulans siaga Babin Kamtibmas yang itu dipergunakan 24 jam untuk masyarakat tidak mampu, untuk anak-anak yatim, kemudian untuk antar jemput jenazah juga, dan juga untuk pendampingan masyarakat kalangan bawah untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Pak Leo, dalam membantu warga yang sakit, begitu Anda juga turut langsung membantu warga yang sakit dan juga istri Anda turut membantu yang melalui perawatan medis dan sekaligus anggota Bayangkari. Bisa jelaskan Bapak secara kronologi seperti apa? Ya, alhamdulillah kebetulan istri saya memang bidan desa di kampung binaan saya, dan alhamdulillah
Istri saya juga mensupport kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang selama ini memang saya lakukan bersama kawan-kawan relawan. Kami juga memiliki program dengan istri saya, program asuh lansia. Jadi kami setiap bulannya keliling ke rumah-rumah lansia untuk melakukan pemeriksaan secara gratis, kemudian memberikan vitamin, memberikan obat untuk penyakit-penyakit ringan. Itu setiap bulannya saya bersama istri saya keliling meninjau, memeriksa untuk lansia-lansia yang ada di kampung binaan kami. Baik Bapak, adakah pesan untuk masyarakat begitu agar selalu menjaga kesehatan mereka? Ya baik, jadi sehat itu mahal, sedangkan sekarang ini cuaca berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Untuk itu ya kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat dalam menjalani semua aktivitas. Baik, terima kasih Aibda Leonardo Babing Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi, terima kasih. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polda Sulawesi Tenggara melakukan sosialisasi hukum terkait kenakalan remaja di SMAN 4 Kendari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi generasi muda. Dalam kegiatan tersebut, Kabitkum Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Laode Proyek memaparkan penjelasan mengenai bahaya perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, hingga pelanggaran lalu lintas yang seringkali melibatkan kalangan pelajar. Ia menekankan bahwa kenakalan remaja dapat berdampak serius terhadap masa depan generasi muda, sehingga perlu diantisipasi dengan pemahaman hukum dan pembinaan karakter. Melalui kegiatan ini, Kabitkum Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Laode Proyek diharapkan para siswa SMAN 4 Kendari dapat menjadi generasi yang mengerti hukum serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat di kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Pemirsa, usai bentrokan antar warga yang melakukan pembakaran puluhan rumah di Desa Hunut, Ambon, Maluku menyebabkan puluhan warga mengungsi di lokasi pengungsian di Poka. Pasca kejadian ini, Polwan dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease memberikan trauma healing kepada anak-anak di lokasi pengungsian. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku, Brigpol Jens Patisinai. Pemirsa, Polwan Polresta Ambon hadir memberikan rasa aman, ketenangan, dan juga semangat baru bagi para pengungsi, khususnya anak-anak dan perempuan, pasca peristiwa yang terjadi di Desa Hunut kemarin. Polwan Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease turun langsung memberikan perhatian kepada warga korban pertikaian di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 21 Agustus 2025. Mereka menggelar kegiatan trauma healing di 3 lokasi pengungsian, yaitu Gedung Bumdes Negeri Lama, Gedung Serbaguna GPM Nania, serta di Desa Poka. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakasat Binmas Polresta Ambon, Ibtu Neila Salatalohi, dan sebanyak 26 polwan hadir khusus untuk mendampingi para pengungsi, terutama anak-anak dan perempuan yang paling rentan mengalami trauma pasca konflik. Dengan pendekatan yang penuh kehangatan, polwan memberikan edukasi, motivasi, serta mengajak anak-anak bermain untuk mengembalikan keceriaan mereka. Selain memberikan pendampingan psikologis, para polwan juga membagikan bingkisan berupa makanan ringan kepada anak-anak pengungsi. Kehadiran mereka disambut hangat para warga yang merasa terbantu dengan dukungan moral tersebut. Tercatat sebanyak 86 jiwa di pengungsian Negeri Lama dan 286 jiwa di pengungsian Nania mengikuti program trauma healing tersebut. Dengan penuh kepedulian, Polwan Polresta Ambon berusaha memastikan bahwa warga, khususnya anak-anak, tidak hanya mendapatkan rasa aman secara fisik, tapi juga kembali tenang secara psikologis. Dari Kota Ambon, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.
Pemirsa, kami akan segera kembali sejedah berikut ini.